Pak Tuhan, renungan kita pagi hari ini diambil dalam Yohanes pasal 3 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Nah, tema renungan kita pagi hari ini yaitu keselamatan hanya di dalam Yesus. Kita bisa lihat dalam pasal yang ke-17, katakan di sana, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Nah, kita tahu bahwa keselamatan adalah kebutuhan yang mutlak diperlukan setiap orang. Namun banyak orang yang kurang memahami arti keselamatan tersebut. Mereka tidak tahu bagaimana caranya untuk menggapai atau mendapatkan keselamatan itu sendiri. Seringkali kita mendengar bahwa ada orang yang berkata bahwa banyak jalan menuju ke Roma, ya. Nah, mereka mengartikan kalimat itu artinya banyak jalan menuju ke surga. Nah, apakah perkataan atau pemahaman seperti itu benar? Tentunya tidak, saudara-saudara. Karena kenapa? Karena keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Itu dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-12. Artinya apa, saudara-saudara? Artinya jalan untuk memperoleh keselamatan hanya ada satu saja, yaitu melalui Yesus Kristus. Tuhan Yesus juga berkata dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6, demikian bunyi firman Tuhan, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Jadi jelas di sini ayat ini sudah mengingatkan kita bahwa tidak ada seorang pun yang akan mencapai kerajaan surga jika mereka tidak percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Nah, berbicara tentang keselamatan, artinya kita berbicara tentang karya penebusan yang dilakukan Yesus Kristus melalui kematian dan kebangkitannya. Olehnya manusia memperoleh pengharapan untuk diselamatkan. Nah, asalkan yang menjadi inti di sini kita harus beriman dan juga percaya dengan sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus. Nah, dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16, bagian terakhir pun dikatakan di sana bahwa setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, pertanyaannya buat kita, apa arti dari keselamatan? Ya, apa arti dari keselamatan itu? Keselamatan berarti kita sudah dilepaskan atau sudah dibebaskan dari hukuman kutuk dan yang diakibatkan dari segala dosa-dosa kita. Jadi kita tahu bahwa keselamatan tidak dapat kita raih dengan kekuatan kita sendiri, ya. Jadi manusia banyak orang di luar sana yang berusaha mengatasi perbuatan dosanya dengan perbuatan baik, karena mereka berpikir bahwa dengan perbuatan baik mereka dapat menjadi satu jaminan untuk memberikan mereka bisa memperoleh keselamatan itu. Tapi sebenarnya itu tidak benar, saudara-saudara. Jadi kalau kita melihat bahwa perbuatan baik saja tidak bisa menebus dosa-dosa kita, dari setiap perbuatan baik saja tidak dapat menebus setiap dosa-dosa kita. Ya,
Jadi untuk mendapatkan sebuah keselamatan atau sebuah kadar keselamatan itu tidak cukup hanya berbuat baik, tapi di mana kita harus bisa mengimani iman kita kepada Tuhan Yesus. Kita harus percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus untuk bisa mengaplikasikan setiap iman percaya kita kepada Tuhan. Nah, di dalam Titus pasal 3 ayat yang kelima pun dikatakan di sana bahwa pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik kita yang telah kita lakukan. Nah, dalam ayat ini tentunya sudah jelas bahwa kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita, ya. Jadi jangan kita berpikir bahwa kalau kita berbuat baik kita sudah diselamatkan. Tapi yang inti dari semuanya ini kita harus beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, menaruh setiap harapan kehidupan kita kepada Tuhan Yesus untuk bisa memperoleh keselamatan itu dengan seutuhnya. Tuhan Yesus memberkati.
cinta dirimu lebih dari segalanya. Bila tiba saatnya muka denganmu